إلى هذه النية ولكنة صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sayyidina الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri Muallim Syekh Abdul Halim Mublis Ramam Baik Kibirum Wajwajim Waduratim Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang beberapa pengertian, ialah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, sehingga dinyatakan pula dalam hadis man la yashkuril qalila la yashkuril katsir, yakni barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, niscaya ia pun tidak akan mungkin bisa bersyukur dari yang banyak itu sendiri. Wa man lam yashkurin nasa la yashkurillah, dan barang siapa yang tidak bersyukur berterima kasih terhadap sesama manusia, maka ia pun tidak akan mungkin bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya ialah pada kajian yang lalu bahwa setiap hamba, setiap makhluk itu semuanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak akan mungkin kalian disebut taat kepada Allah kalau tidak mentaati apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, warasatul anbiya atau mursyidnya. Tidak juga akan disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak berterima kasih mengabdi kepada kedua orang tua kalian hingga mendapatkan ridhonya. Dan kalian tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama kalian tidak mendapatkan cinta kasih dari para kekasihnya, ialah para warasatul anbiya di zaman sekarang ini. Tentunya pada zaman dahulu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir menjadi rahmat keselamatan akhirat yang akan mendapatkan keistimewaan nanti kelak di surga, ialah di mana aliran cinta kasih itu dari kenyataan wujudnya ialah insan kamil yang disebut kekasih-kekasihnya. Anak-anakku semuanya, itulah pada kajian-kajian yang lalu dan kini kita akan membahas kembali kajian berikutnya. Sebelumnya mari kita jernihkan akal pikiran kita dan kita jernihkan segala macam persoalan yang nyangkut di dalam hati dan jiwa kita, agar ilmu yang mengalir pada diri kita menjadi ilmu yang tafa'ubih, yakni ilmu yang bermanfaat. Karena selama hati kita risau, hati kita gundah, hati kita keruh dari segala macam persoalan dunia, niscaya bahkan tidak akan mengingat apalagi bermanfaat. Maka dari itu, hanya waktu sedikit, mungkin paling lama 1 jam, kosongkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan dunia, dan hadirlah kalian di sini lahir dan batin. Jangan hanya hadir jasadnya saja, tapi batiniah kalian kemana-mana. Artinya akal pikiran kalian tidak hadir di sini, hati dan jiwa kalian tidak hadir di sini, malah kemana-mana. Maka itu tidak akan bermanfaat pula. Artinya ilmunya tidak akan maksimal di dalam atau bersemayam di dalam diri kita hingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, muallif menjelaskan wa annan nasa fi dzalika ala salasati aqsam. Jadi bahwasanya segala manusia itu dalam menyatakan rasa syukurnya dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menerima nikmat-nikmatnya. Artinya manusia dalam menghadapi segala bentuk nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya, ya, seperti tadi harus bersyukur kepadanya, itu disebutkan ala salasatin aqsam, yakni ada 3 bagian. Boleh disebut 3 bagian. Apa saja 3 bagian? Di sini tidak dijelaskan 3 bagiannya, hanya pembahasan langsung saja pada ghafilun munhamikun fi ghaflatihi qawiyat dairatu hissihi wa antamasat hadratu qudsihi fanadorul ihsana minal makhluqin walam yashabhu min rabbil alamin imma i'tiqadan fasyirkuhu jaliyun wa imma istinadan fasyirkuhu khafiyun. Jadi yang dimaksud 3 bagian di sini hanya menjelaskan, kalau dalam kitab ini hanya menjelaskan yang pertama, penjelasannya ialah hanya ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai sebenarnya. Ghafilun munhamikun fi ghaflatihi, yaitu orang yang lalai dan selalai-lalainya. Orang yang lalai dan selalai-lalainya ini adalah orang yang maksudnya sebenarnya pemahaman di sini orang yang lalai dalam ya selalai-lalainya ialah orang yang tidak memahami, tidak mengerti, mengabaikan tentang segala nikmat-nikmat Allah.
Apa saja sih nikmat-nikmat Allah, kelalaiannya itu nikmat-nikmat Allah, dan bagaimana sih orang-orang semacam itu, gitu. Orang-orang yang yang melalaikannya, karena orang tersebut ialah di sini dijelaskan bahwasanya orang ini sangat disebutkan sangat kuat. Di sini sangat kuat. Sangat kuat fi ghaflatihi qawiyat, yaitu sangat kuat dia itu dairatun hissihi, yaitu sangat kuat sekali mungkin kalau Bapak memanakan di sini ini orang materialistis banget gitu loh. Jadi serba lahiriah banget. Andai saja boleh disebut dalam hal lain selain daripada itu, juga boleh disebut orang ini masuk kategori orang yang duniawiyah, atau orang yang lebih mengutamakan logika, dan banyak lagi gitu. Sehingga di sini sebutnya sehingga semuanya panca inderanya, dan ya seluruh organ tubuhnya itu adalah terpengaruh oleh kondisinya, terpengaruh oleh rasa keakuannya dalam memiliki urusan duniawiyah itu. Contohnya seperti kalimat wa tomasat hadratu qudsihi. Nyaris namanya itu wilayah ruhanianya, wilayah kesucian ruhanianya itu tidak berfungsi karena tertutup oleh wilayah lahiriah egonya, keakuannya lebih kepada kepentingan-kepentingan jasmanianya, kepentingan untuk dicukupi nafsunya, untuk dicukupi kemauannya, dan selanjutnya. Jadi dia lebih mengedepankan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan ruhaniahnya. Sementara pada kajian yang lalu, dan Bapak juga sudah sering menjelaskan bahwasanya utamakan akhiratmu, walau kalian tidak boleh mengabaikan tentang urusan duniamu, yaitu maksudnya bahagianmu di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, yakni jangan kamu abaikan bahagianmu di dunia ini. Ada bagian yaitu rezeki untuk kepentingan duniamu, di mana dunia itu sebagai pijakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan fanadurul, di sini fanadurul ihsana minal makhluqin, dan apabila dia mendapatkan sesuatu pertolongan dari siapa saja, itu tidak kembali kepada Allah, tapi hanya dari makhluk ke makhluk. Dia dikembalikannya ke makhluk, jadi dia terpesonanya juga dengan makhluk. Mungkin kalau istilah anak-anak yang di sana itu suka sering dengan plesetan, yaitu utang budi balas bodi. Apa itu maksudnya? Saya juga nggak tahu tuh. Kalian mungkin paham ya. Nah itu. Jadi utang budi balas bodi. Nah itu loh. Jadi utangnya budi tapi balasnya bodi. Berarti kalau ada yang nonjok lagi gitu. Nah kemudian dilanjutkan, walam yazhadhu mir rabbil alamin, tidak melihat. Dia itu tidak melihat, tidak menyaksikan bahwa semua itu adalah dari Tuhan alam semesta yang memberikan. Contohnya apa sih? Contohnya pada saat kalian mendapatkan gaji dari perusahaan, gaji hasil dari pekerjaan kalian, kira-kira dalam menerima gaji tersebut, selama kalian menerima gaji,
Kalian teringat nggak bahwa itu adalah rizki yang mengalir dari Allah, bukan satu dari perusahaan itu. Itu renungkan itu. Kadang-kadang mungkin bisa jadi ada yang tidak tega, ada yang sebel karena sedikit. Sebelnya apa? Sebelnya terhadap perusahaan akhirnya demo. Nggak tega sama bosnya akhirnya tidak mengambil gajinya. Karena apa? Itu pandangannya berarti masih ke makhluk. Ini yang disebut walam yazhadhu mir rabbil alamin. Dia tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak memandang bahwa itu dari Tuhan alam semesta. Apabila mendapatkan rezeki, kalian dapat untung banyak, kalian juga merasa keuntungan itu karena penglaris. Nah, udah repot lagi nih. Orang udah belajar ilmu tauhid malam Sabtu masih cari penglaris. Astagfirullahaladzim. Aduh, amit-amit 7 turunan. Ya. Kalian sudah belajar ilmu ini loh, malam Sabtu gitu loh. Malam Ahad lagi mau cari penglaris dagangnya, Pak, karena ada loh. Tapi bukan kalian maksudnya, gitu ya. Di sini ada yang dagang nanti tersinggung lagi. Bukan anak-anak Ramadjati, bukan. Bukan anak-anak Cipinang juga bukan ya. Siapa? Ya tidak jauh dari mereka gitu. Itu malah ada yang cari penglaris loh. Saya kaget, 1000 kali kaget. Wah, padahal sudah ngaji malam Sabtu. Nah, kalau mungkin ngaji masih senja Ahad masih agak dimaklumi, bukan dimaklumi, agak dimaklumi. Barangkali masih agak miring-miring dikit gitu loh ya. Ini udah malam Sabtu, cari penglaris. Padahal kalian gak perlu cari penglaris, cukup dengar nasihat saya, insya Allah laris. Insya Allah deh. Saya deh. Laris manis Tanjung Kimpul. Ya, nah, itu laris, dengar nasihat. Nah, kalau kalian mendengarkan nasihat saya yang instan, sederhana saja. Siapapun di antara kalian kalau dagang, modalnya 100.000, tolong jual 50.000, laku cepat. Saya nggak berbicara untung loh ya, laris bicaranya. Kalau mau rezeki untung berkah, nah nasihat Bapak, apa sih? Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa saja? Bagi yang istrinya di rumah, istrinya yang sholat duha. Nah, sebelum kalian melakukan sholat duha, tentunya ada sholat subuh. Jangan tinggalkan sholat subuh. Sebelum sholat subuh, kalian sholat fajar 2 rakaat. Suami istri berangkat, Pak, ternyata dagangnya situ berangkatnya jam 12 malam. Nah itulah. Gimana caranya? Nah, berarti sebelum dagang kalian sholat 2 rakaat, yaitu sholat hajat. Itu udah istimewa. Nah, berarti kan duhanya bisa, karena apa? Pulangnya subuh gitu loh. Ya, anggap aja torekot gitu ya. Torekot di pasar gitu loh. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, banyak orang yang merasa bahwa rizki itu pada dasarnya bukan dari Allah, hanya baru diucapan, tapi tidak masuk kepada akidah. Oleh karenanya mu'alif menyatakan imma tikodan fasirkuhu jaliyun. Hal semacam itu, kalau dalam pengertian iktikod, itu syirik jali, syirik yang nyata, kelihatan, karena dia tidak merasa dari Allah. Wa imma istinadan fasirku khafiyun. Kalau dikaitkan karena ini sebabnya, ya sebabnya sih, artinya sebab musababnya dari si A sehingga saya dapat ini, alhamdulillah, itu syirik khafi. Awas loh. Di dalam tauhid tidak ada istilah sebab musabab.
Kalau di dalam Asy'ariyah memang ada istilah asbab musababnya, bisa babihi, tapi juga tidak pada ranah yang khusus. Contohnya kalau dalam kaitan usaha dan ikhtiar, memang hamba itu ada usaha dan ikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar itu pun atas dasar kehendak Allah. Toh juga hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, bukan sebab musabab. Kalau ada kalimat bisa babihi dengan sebabnya, itu syirkun khofiyun sebenarnya. Jadi syirik yang tersembunyi. Kalau sudah berbicara tauhid, tidak ada istilah syirik. Nah, tidak ada istilah syirik ya. Artinya, maksudnya tidak ada istilah sebab musabab, tapi adanya syirik kalau dalam i'tiqad. Jadi, yang dimaksud di sini bahwasanya orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak yang mengabaikan nikmat-nikmat Allah karena tamaknya atau karena kalapnya dengan materialistisnya, dengan duniawiyahnya, dengan urusan logikanya, dengan merasa usaha dan ikhtiar dari dirinya, seperti yang diterangkan di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kalam hikmah yang pertama itu jelas sekali. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudil zalal. Itu saya aja sampai apal tuh. Karena apa? Baca terus, nah itu loh. Jadi akhirnya ya apal. Nah, kalian nggak ngerti, nggak mau baca. Nah, itu kan repot ya. Coba. Jadi di dalam Syarah Hikam Ibnu Athaillah pada awal-awal itu sangat jelas, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudil zalal. Jadi sebahagian dari tanda-tanda orang yang mengandalkan usaha dan ikhtiarnya sebagai andalan, dengan kata lain teori dan strateginya, perjuangannya sebagai pijakan utama untuk meraih sesuatu, itu akan menjadi frustasi apabila ia tidak mendapatkannya. Itu dia menjadi frustasi, patah hati. Ini orang-orang yang semacam ini ialah orang-orang yang disebutkan dalam hikam lain yang di sini ialah ghafilun munhamikun fi ghaflatihi, yaitu orang yang lalai, sebenar-benarnya lalai sebenarnya. Artinya orang yang lupa, ya sangat lupa sekali terhadap Tuhannya, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu coba direnungkan baik-baik. Orang yang menganggap teori strategi perjuangan tersebut sebagai pijakan utama untuk meraih sesuatu yang dicita, kesalahan besar. Apabila dia tidak berhasil, dia putus asa. Apabila dia berhasil, dia sombong dan angkuh. Jadi dua-duanya itu merugikan dirinya. Dua-duanya adalah kecelakaan baginya. Apabila dia tidak berhasil, frustasi. Apabila dia berhasil, sombong, angkuh. Sombong nih. Takabur. Kayak Korun. Nah, itu semacam itu. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar itu ialah sebaiknya paling tidak menjadi orang yang selalu rujuk terhadap Allah.
Ini orang yang pertama disebut orang yang jahiliyah, orang yang majhul, dibodohkan oleh urusan duniawiyah. Orang yang majhul, orang yang bodoh, itulah orang yang semacam itu, kendati pun secara ilmiah dalam teknologi atau sains itu cerdas, tapi secara akidah, secara agama dia adalah majhul, dia adalah jahil, bodoh. Nah, itulah. Seperti saya lihat, saya dikasih tahu hima itu Stephen apa gitu namanya, itu yang udah mati mungkin belum lama. Orangnya stroke, orangnya nggak bisa ngomong, tengel-tengel saja kayak jin, kayak jin setengah urip gitu loh, tengel-tengel gitu. Tapi dengan teknologi yang modern, dia otaknya itu bisa berbicara. Jadi ada teknologi yang merekam otaknya, dia orang stroke diem begitu, tetapi dia malah apa tuh? Malah dia menjadi pembicara seminar. Saya jadi bingung, ini yang goblok siapa gitu loh. Nah, jadi ternyata ya karena memang dia orang cerdas gitu loh. Jadi yang berbicara tuh otaknya. Hanya otaknya itu ditransfer, jadi dia berbicara melalui otak, otaknya ditransfer ke teknologi. Setelah teknologi itu kemudian tertulis di apa tuh namanya, di monitor itu langsung membaca menjadi suara. Nah itu seperti kebalikannya, kalau kalian handphone itu Siri apa tuh klek itu ada voice note itu di mana kalian berbicara terus langsung merekam dan langsung menulis gitu loh. Dan ada lagi transit, Google Transit. Jadi kalau kemana-mana kalian bawa HP ditulis, langsung kasih tahu mau tanya, karena nggak bisa ngomong kan, langsung gitu. Ini gitu. Terus dia ngomong langsung ditransit di sini, langsung direkam, langsung tulisan jadi. Nah itu tapi kalau omongannya fasih bener, nah itu loh. Kalau omongannya fasih bener, tapi kalau lidahnya lidah saya nggak bisa kebaca ternyata, karena saya lidah berbes kali ya. Saya buktikan sebagai voicecom ya, saya buktikan sebagai voicecom. Saya itu mencoba teknologi waktu itu ialah di BMW itu ada voicecom ya, di mana kita hanya ngomong langsung itu teknologi itu langsung. Contohnya saya bilang radio atau telepon atau GPS atau apa segala macam itu langsung itu termasuk mobil yang dibawa itu. Nah saya nggak telepon, saya bilang radio, ternyata redial dibacanya, wah goblok ternyata saya pikir gitu. Itu lidah gitu, padahal saya bilang radio, kenapa jadi ternyata langsung nelpon orang, langsung saya matiin, orang nelpon lagi, bapak nelpon aja, enggak salah ngomong dulu, kok salah ngomong, karena saya bilangnya radio, kenapa jadi terdeteksinya cucu redial, nah itu loh, ini yang bener nih BMW-nya atau sayanya gitu loh. Oh ya berarti saya mungkin karena lidahnya itu lidah Brebes, jadi lidah Brebes dibacanya salah oleh teknologi. Makanya teknologinya yang buat harusnya orang Brebes baru bisa. Ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi, ya, nah. Perhatikan baik-baik ya di sini. Jadi bahwasanya orang-orang kebanyakan itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kepada egonya, lebih kepada dirinya tuh mampu, dirinya itu kuat, dirinya wah segala macam.
Nah, oleh karenanya mu'alif menyebutkan di sini wa annan nasa fi dzalika ala salasin aqsam. Ini ada 3 orang, ya. Baik, kalau di sini tidak disebutkan di Syarah Hikam itu, kita ambil pengertian lain. Bahwasanya yang dikehendaki 3 itu ialah orang yang nakis. Dalam menerima kenikmatan itu nakis. Yang kedua ialah orang yang kamil. Yang ketiga adalah orang yang wakif. Nah, kita bikin 3 aja. Orang yang nakis itu adalah orang yang selalu kurang. Mendapatkan kenikmatan dari Allah tuh perasaan kurang aja. Dikasih satu, apa saja contohnya rezeki, dia masih kurang. Ini sebenarnya rezeki yang gak berkah. Karena apa? Karena materialistis tadi, dia sibuk gitu. Kalian tidak tahu, coba perhatikan. Orang yang sibuk membuat dan terus mengembangkan usahanya, tidak ada henti-hentinya. Iya sih bagus untuk masa depan, tapi kalau untuk dirinya sendiri, sebenarnya itu nggak perlu. Tapi kalau memang untuk masa depan bangsa, itu bagus. Tapi terkadang itu hanya sekedar slogan. Toh ia adalah lebih mementingkan dirinya, buktinya dia tidak berterima kasih kepada Allah, dia lebih kepada prinsip-prinsip, ialah tentang teori, strategi, dan perjuangan. Iya sih, teori strategi perjuangan, tapi ada ruh utamanya, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini dijadikan sebagai dirinya berdoa kepada Allah. Karena untuk mencapai sesuatu, ruh utamanya ialah doa. Dengan doa, Allah yang akan menentukan dan menetapkan. Maka kerangkanya atau casingnya ialah teori strategi dan perjuangan. Kan harusnya begitu. Tapi kebanyakan hanya casing-casing saja. Sehingga terjadi kehampaan dalam kehidupan, kehampaan dalam menerima rezeki. Dan dalam menerima rezeki tidak pernah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang nakis, yang erosi terus dan tidak akan pernah cukup. Ini juga yang diisyaratkan di dalam hadis, dijelaskan bahwasanya manusia itu adalah selalu kurang saja. Andai saja manusia itu meminta kepada Allah satu kebun emas, setelah dikasih, niscaya dia akan minta kebun yang kedua. Sudah dapat yang kedua, niscaya dia minta kebun yang ketiga. Juga dapat 3, minta yang keempat, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tidak akan pernah puas sampai dia dipatok baru dia puas. Nah apa? Dipatok oleh tenger. Nah, tenger itu bahasa mana ya? Tenger itu bahasa Jawa ternyata. Nisan. Nah itu loh. Kalau sudah ada nisan, baru tuh berhenti tuh. Nah itu. Tenger. Nah itu. Tenger itu Jawa itu tenger disebutnya tetenger, maksudnya untuk apa tuh? Tanda. Tenger itu tanda. Nah itu. Itu contoh semacam itu. Itu orang yang nakis. Jadi orang yang, udah deh. Dia itu disebut, ini orang-orang yang disebut juga kalau di dalam hikam yang pertama ini yang disebut orang yang jahil. Orang yang bodoh. Gitu. Yang serba kekurangan. Selamanya kurang terus, nggak pernah. Gitu. Dan ini yang juga yang disebut ghafilun munhamikun fi ghaflatihi waqiyats dairatun hissihi wa tamasat hadratu qudsihi. Gitu. Jadi ini orang yang memang ghaflah, yang lale, yang benar-benar dia lebih mengutamakan dan ya sangat duniawiyah sekali. Jadi sangat logik sekali, semuanya serba dilogikakan, semuanya serba dilahirahkan, semuanya serba dimaterialkan. Jadi bukan berarti hanya sebatas cinta kepada harta, dia memang cinta kepada dunia, hidupnya adalah dunia. Itu seperti Stephen itu yang otaknya itu jalan begitu, ternyata akhirnya dia tidak percaya adanya Tuhan, makanya dia ateis, kan begitu ya. Orang Amerika tuh. Coba renungkan baik-baik.
harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dah, kita lanjutkan kembali. Jadi yang pertama ya orang yang naqis. Orang yang selalu kurang, enggak pernah cukup, enggak ada terima kasihnya. Coba deh, kalian ada di naqis enggak? Kalau kalian baru dikasih sakit sehari 2 hari, nah ya baru beberapa ini segala macam udah ngerengek, udah apalagi udah teriak-teriak. Ada orang yang sakit malah tambah teriak-teriak. Ada orang yang sakit dirawat malah mencaci maki yang merawat. Ini saya kadang-kadang bingung tuh kalau ada orang begitu. Ini orang sadar apa enggak gitu loh. Istri yang merawat dengan sabar udah mencaci maki. Ada yang merawat dicaci maki. Waduh, subhanallah, kapan sadarnya di dalam sakit aja adalah emosinya itu tinggi. Karena apa? Karena dia tidak paham dan tidak tahu. Tidak tahu yang sesungguhnya, tidak tahu yang sebenarnya. Coba renungkan baik-baik ya. Kemudian kita lanjutkan. Selain daripada orang yang nakis tersebut, yang jahil tersebut, itu ada yang disebut yang kedua itu ialah kamil. Orang yang sempurna, artinya merasa cukup. Maksudnya kamil itu merasa cukup, kamal, cukup dia. Yang maksud di sini ada cukup. Dia mendapatkan berapapun dia cukup, itu dengan berkah. Jadi ia adalah menikmati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur atas rezeki yang sedikit, dia bersyukur rezeki yang banyak. Dia apabila dapat musibah selalu berlindung kepada Allah, dan inilah orang yang disebut juga rujuk. Nah, jadi kalau yang pertama jahil ialah nakis, yang kedua itu kamil ialah dia orang yang selalu rujuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Jika dia ada sesuatu, dia kembalikan kepada Allah. Jika dia dalam kondisi menderita, dia minta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia ternyata dalam kondisi berlimpah, dia selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan rezeki yang sedikit, dia terima dan dengan lapang hati dia, ya Allah, rasanya ini semua adalah Engkau telah limpahkan rezeki. Jadi tidak ngomel, tidak ngedumel, tidak bawel, tidak cerewet, tidak dikasih rezeki malah ngomong, kenapa cuma segini doang, ini buat bayar utang tetangga juga nggak cukup. Ya ntar dong mah, ntar apaan, sana dong cari lagi, baru pulang, udah pokoknya ngojek lagi kek. Ya ampun teganya ada istilah semacam itu. Tapi untuk anak-anakku yang di Akmalia, kaum wanitanya itu solehah semua, tidak akan ada kata-kata semacam itu ya, insya Allah. Kasihan suami baru datang udah disuruh pergi. Kecuali kalau kalian datang langsung dipeluk, dicium, dikasih macam-macam, udah kasih makan, udah seger banget, Pak pergi lagi gitu. Nah itu caranya tuh begitu, nah, harusnya ya. Jangan baru datang kasih uang sedikit, baru langsung suruh pergi lagi, udah cari sono tambahan lagi, baru pulang kantor kerja, Pak gajinya kan cuma segini gak akan cukup, udah cari tambahan lagi, terpaksa dia cari tambahan. Kebetulan ada temen yang suruh jual korek deh, tapi korek kok harganya mahal, pokoknya jangan buka korek, udah korek itu mahal harganya, sampai korek segitu bisa 100.000, bisa 200.000, bisa 50.000, jual, dia seneng dapat untung, wah dia dapat, nggak lama dia ditangkap polisi, tingir kan sendirian, kenapa janda bukan, perawan bukan, suaminya di penjara. Kenapa? Ternyata korek itu adalah isinya narkotika atau yang disebut mungkin sabu, apalah nggak tahu lah gitu. Kalau sabu kan di sana kan sarapan bubur, nah. Jadi banyak lagi. Jadi jangan, wanita yang soleha itu adalah wanita yang kamil, wanita yang diberi berapapun cukup. Dikasih 100.000 alhamdulillah,
suamiku soleh banget ya, alhamdulillah dapat rezeki. Lumayan sehari 100.000, cuma anak cuma satu lah, paling juga kan berapa sih, alhamdulillah. Dikasih 500.000, alhamdulillah banget. 1 juta, wah syukurilah. Besoknya lagi dikasih 50.000, masih tetap alhamdulillah suamiku masih ada yang banyak. Besoknya lagi kasih 25.000, alhamdulillah suamiku tetap soleh ternyata ya. Berikutnya lagi dikasih 5.000, alhamdulillah suamiku. Gimana sih lu melunjak gitu loh ya kan? Saya udah sabar masih tetap aja, udah habis, udah ngutang ke tetangga masih ngasih lu. Udah macam-macam kan begitu ya. Tapi tetap saja yang namanya istri itu harusnya tetap begitu, harus pinter. Makanya istri itu adalah kalau di Jawa istilah jadi pendaringan tuh. Jadi jangan bor jadi pendaringan, maksudnya kalau dapat rezeki dari suami lagi banyak itu simpen. Disimpan, suatu saat suami kalang kabut langsung kasih tahu. Alhamdulillah kok Pak, saya ada rezeki ini. Ya Allah, saya pikir saya sebagai laki-laki pun adalah seneng banget, bener deh, percaya deh, seneng banget. Saya sering semacam itu. Pas itu lagi, wah mau ini, langsung ada Pak ini, ternyata simpenan itu waktu itu tuh waktu nyeleng segini, ternyata jadi sekarang segini. Alhamdulillah, saya pikir sambil saya lihat berkaca-kaca karena di depan sana ada kaca ya. Ya itu seneng banget, percaya deh, demi Allah tuh kaum ibu, itu senengnya itu adalah selangit banget. Tapi kalau enggak adanya itu adalah kadang-kadang tuh ada sedikit mikir kemana aja ya. Nah itulah, itu begitu loh laki-laki, ya enggak laki-laki. Nah pasti kalian juga kok kemana aja ya uangnya, perasaan dikasih segini kok nggak ada mulu ya gitu. Nah itu mesti mikir loh, percaya deh. Tapi kalau kalian diam-diam ternyata tahu-tahu gelangnya gede, suami seneng, mungkin buat gelang lagi, gede, panjang jadi kayak toko emas keroncong-keroncong, wah seneng banget, suaminya langsung dibawa-bawa sampai ke Madura ya. Nah itu itu seneng gitu loh. Jadi istri sebenarnya harusnya begitu, jadi bisa menyenangkan suami, paling tidak adalah yaitu jadi suami juga jangan pelit, semua rezekinya kasihin. Nah, kasihin aja, berapa aja kasih, kalian minta buat ongkos saja, udah begitu. Daripada apa? Daripada kalian megang uang banyak, itu adalah mengundang kemaksiatan. Percaya deh, mengundang kemaksiatan apa? Kalian tuh dikit-dikit mau makan bakso, dikit-dikit makan bakso, ternyata bukan baksonya yang dimakan. Nah itu loh, ternyata ada sesuatu di balik bakso. Nah itu loh, itu jadi bakso mulut, alasannya mau makan bakso, nah itu repot ya. Nah kembali bahwa kita nikmati rezeki itu dengan secukup mungkin. Jadi artinya kita mendapatkan keberkahan Allah karena merasa cukup. Orang yang selalu merasa cukup, ya Allah akan melimpahkan terus. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur dengan yang sedikit, Allah akan menambah kenikmatan yang berlimpah pada diri kalian. Kalau istri itu ngomel mulu, rumah tangga yang berantem terus, itu malaikat rahmah gak mau dekat, males. Percaya deh, mau dapat rezeki nggak jadi, percaya deh. Jadi kalau suami istri itu adalah berantem terus, awet rajet disebutnya, istilah orang Sunda tuh awet rajet, awet tapi rajet, kan nggak kebayang tuh, awet tapi berantakan terus. Kenapa berantem terus? Itu malaikat rahmah yang akan ngirim rezeki itu nggak jadi. Allah, masa ya sih malaikat rahmah itu segitu-gitunya banget, orang malaikat kan enggak. Jadi jangan kebayang malaikat, logikanya begini aja. Ada orang yang datang mau ngirim barang dari bosnya, hadiah bagus sebenarnya. Pas mau sampai ke rumah, ternyata denger lagi batu hantam. Piring melayang, beradak, berantem udah. Orang berantem piring dilempar-lempar, piring itu nggak dosa, sayang. Kenapa? Nanti beli lagi, kalau pas sudah waras, datang warasnya kan bingung, pada pecah semua.
Terus akhirnya harus beli lagi gitu loh. Nah, karena dengar pada berantakan begitu yang mau nganter hadiah amplop itu, padahal amplop itu isinya cek loh. Berapa? Ternyata cek 500 juta. Gitu. Istrinya lagi ngamuk-ngamuk karena apa? Karena nggak dapat rezeki. Kenapa? Karena kata suaminya, nanti kita akan dapat rezeki deh kalau pokoknya ini adalah sukses proyeknya coba ini. Tapi ini kan udah sukses, kenapa udah rumah cuma mesti kamu buat udah berantakan. Padahal ceknya itu udah datang itu 500 juta. Akhirnya kembali lagi orangnya nggak jadi. Aturan yang menerima istrinya karena bosnya itu maksudnya mau supres. Udah biar yang terima istrinya biar nggak buat macam-macam sama suaminya itu. Ternyata nggak jadi, akhirnya dikasihkan sama suaminya. Suaminya akhirnya diem-diem, udah kepalang dimarahin, kantongin aja sendiri, udah kan gak jadi dapat rezeki. Itu contoh, itu contoh malaikat rohmanya itu begitu kelihatannya, gitu loh. Jadi kelihatannya wujud manusia, gitu. Tapi ada wujud yang lain juga. Oleh karena itu udahlah, rasa cukupkan saja setiap mendapatkan apa saja. Apa saja kalau memang dicukupkan cukup. Coba deh, rezeki berapa aja cukup. Karena Allah akan menyesuaikan kondisi dan keadaan. Nah ya. Sekarang saya sebenarnya ingin menjelaskan, menggambarkan apa yang pernah saya rasakan dahulu dan sekarang. Dulu, di tahun, ini sedikit aja gambaran. Dulu, di tahun di bawah 90, 80, baru-baru kesini deh. Pokoknya baru-baru itu sekitar tahun 84 aja. Sehari, pada waktu itu satu hari itu, apalagi 1 bulan semuanya, saya pegang uang 1000 perak saja, itu sudah alhamdulillah banget. Dan saya bersyukur banget, senang banget. 1000 perak. 1000 lah, nilai 1000 ya udahlah pokoknya 1000. Bandingkan dulu tahun 84 1000 ya anggaplah 100.000 sekarang itu. Anggaplah 1 juta. Itu alhamdulillah. Dan gak gelisah. Artinya gak gelisah, artinya gak mikir macam-macam. Alhamdulillah. Dan enak, nyaman gitu loh. Gak ada beban macam-macam, gak ada apa-apa karena ya gak ada beban-beban lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga nggak lebih dari 1000 perak semuanya. Itu ya alhamdulillah. Dan nggak pegang uang pun ya alhamdulillah banget. Sampai saya juga harus jalan kaki, senang banget jalan kaki. Sekarang ya Allah, saya pikir jangankan jalan kaki, saya naik sepeda saja selangkangan saya kemeng. Iya bener, saya naik sepeda, loh kok saya sampai ngegang jalannya. Loh kok ini saya kok ini ya, apa tuh kayak kebal gitu loh. Jangan-jangan apa-apa nih coba. Oh ternyata nggak lama nggak naik sepeda gitu. Naik sepeda saya muter cuma naik sepeda, kemeng bener deh. Kemeng itu, kau tahu kemeng ya? Kemeng gimana sih? Itu udah. Kemudian jalan-jalan sebagai udah. Nah kalian supaya jangan salah paham. Saya itulah bukan orang yang kaya raya, bukan orang enggak, saya itu jaga-jaga nggak punya apa-apa. Dan saya adalah hawalah benar-benar ya lepas nggak ada. Kalian tahu nggak sih kebutuhan saya untuk keluarga saya dalam 1 bulan? Kalian kaget mungkin. Tapi dari mana? Ya wallahu alam, kembali lagi Allah yang. Saya tidak kurang dan tidak boleh kurang dari 100 juta. Terus kalau saya kekurangan dan berantakan, yang akan ditanya oleh malaikat itu kalian semuanya. Pasti langsung mau masuk surga gak jadi, tar dulu. Tuh, mursyidnya gimana? Dia mursyidnya kalang kabut mikirin kamu tapi kamunya gak mikirin dia. Gitu. Saya ngomong jujur, tidak kurang dari segitu. Karena untuk belanja dan lain sebagainya saja, itu dalam bulanan itu nggak kurang dari, dengan anak-anak dan sebagainya nggak kurang dari 50 juta. Itu primer, nggak bisa tidak 60 juta. Itu primer. Kalian tanya pada orang-orang yang ahli ekonomi, sekunder biasanya bisa 2 kali lipat dari primer.
Lah terus Bapak dari mana kok nongkrong enak banget ya Bapak bisa begitu ya, nongkrong kok bisa begitu? Dasmu gitu. Ya nggak begitu-gitu juga gitu loh. Artinya itulah maksud Bapak itu perbandingan. Terus hidup sekarang dengan yang dulu enakan mana? Kalau mau pilih dulu loh. Kenapa? Karena dulu saya hanya beberapa murid dan udah selesai bebannya. Kalau sekarang banyak seperti kalian semua yang harus beban ruhaniahnya juga lebih berat sekali dan kepada Allah juga lebih berat sekali, apalagi beban lahiriahnya. Nah ngurusin ini, kalian tahu nggak ini listrik ini listrik aja nih, ini di luar dari saya, ini listrik ini tidak kurang itu 30 juta loh harusnya, lebih bisa, ini listrik saja, coba. Nah maka dari itu juga akhirnya keterkaitan. Kalau kalian merasa cukup, kalian tidak materialistis, kalian tahu ini tempat kalian, ini adalah rumah kalian, ini kampung rohani kalian. Apabila ada apa-apa, ya itu tadi makanya Bapak katakan ada salikin yang tanya, Pak saya zakatnya harus kemana? Ini kalau deket tuh salah lempar sendal nih bener-bener. Atau tak tonyok, saya kamu ngaji di sini, ini fasilitas ibadah kamu, nah tuh. Ibadahmu ya di sini bukan sebatas ibadah jengkang-jengking. Kamu salurkan, ya udah tempatnya ada. Kalau masih tanya, itu kan kebangetan, nah tuh loh. Kalian dapat rezeki berapa saja minimal 2,5% itu sepelit-pelit orang Islam. Kalau saya anjurkan seluruh salikin dapat rezeki infaknya 10%. Letakkan di mana? Mau disalurkan di mana? Salurkan sono ke Gunung Kidul. Ya salurkan di tempat kalian di mana? Ya udah sama-sama di sini. Bapak juga di sini juga. Bukannya Bapak tuh berarti, oh Bapak enggak ya. Saya di sini juga demi Allah, gitu loh. Sama-sama kita sama-sama, gitu loh. Ya. Nah, udah. Itu kalau kita mau berkah hidup kita, mau cukup, mau kamil, gitu loh. Itu namanya orang yang kamil. Orang yang merasa cukup dan dicukupkan oleh Allah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kenapa? Nggak usah takut kalian miskin karena mengalirkan sebagian rezeki kalian, karena itu sudah kewajiban. Kalian diakmaliyah nggak diakmaliyah tetap itu wajib. Kalian ngaji nggak ngaji tetap wajib, tidak dikeluarkan dosa. Gitu loh. Bukan karena kalian ada di Akmaliyah, cuman karena kalian ada di Akmaliyah dan ngaji di Akmaliyah. Kenapa nggak di Akmaliyah? Karena ini adalah milik kita, ini adalah dari Allah untuk kita. Dan di mana kita ini adalah sebagai kampung rohania kita, ini sebagai rumah rohania kita yang memang harus kita jaga bersama-sama. Bukan berarti kita lepas tangan begitu, tidak. Itu tidak semacam itu. Ya itu contoh. Itu orang yang disebut kamil itu semacam itu. Yani orang yang cukup karena apa? Dicukupkan oleh Allah. Jadi tidak kemudian tanya lagi, Pak saya dapat rezeki tapi saya punya utang, ini infak dulu apa bayar utang dulu ya? Ya Allah, saya pikir cerdas sedikit napa sih? Nah, itulah. Kalau kalian waktu utang itu adalah tidak dikeluarkan infaknya, ya berarti rezeki infak dulu dong keluarkan. Kalau pada saat kalian dapat utang itu dikeluarkan infaknya, maka pada saat bayar kalian tidak perlu yang khusus untuk bayarnya, tapi rezekinya tetap dikalkulasi. Ini adalah hitungan ribet, harus tepat. Daripada pusing nggak tepat, mending keluarkan walaupun sudah, tetap keluarkan, itu lebih utama. Nah itu ya. Itu orang yang berkah, orang yang disebut mutawasid, pertengahan. Itu orang yang selalu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu disebut orang yang wakif, orang yang berhenti. Yang berhenti di sini yang disebut wakif di sini, wakif, orang yang berarti orang yang mewakafkan semuanya itulah kepada Allah, untuk Allah. Tenagaku semuanya dikembalikan kepada Allah. Betul loh.
Semuanya dikembalikan kepada Allah, artinya tenagaku juga untukmu ya Allah, apalagi sekedar ini dan sebagainya. Hingga ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memang istimewa yang disebut wakif tersebut siapa? Ialah Abu Bakar, disebut As-Siddiq. Bahkan dinyatakan dalam hadis, kalau nggak salah juga di dalam kitab Badrun Nafis juga ada mengutip hadis itu, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jika kalian ingin melihat mayat berjalan, maka lihatlah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu kelebihannya di antara kalian itu bukan karena banyak yang lain-lainnya. Bukan karena lebih banyak ibadahnya, lebih banyak puasanya, atau karena kedekatannya dengan Rasulullah. Tidak, tapi karena rahasia di dalam hati. Di mana rahasia dalam hati? Telah menyerahkan sepenuhnya hidupnya, itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, ini udah dua nih. Sholatku ibadah ritual, yaitu sholat. Kemudian wa nusuk, nusuk ibadah yang butuh material, pengorbanan. Makanya disebut kurban itu ibadah nusuk, akekah ibadah nusuk, termasuk kalian mempersembahkan untuk Allah, membangun masjid itu adalah juga disebut ibadah nusuk. Kalian memberikan sebagai sodaqotun jariyah itu juga masuk ibadah nusuk, itu pengorbanan, butuh pengorbanan. Dan berbagai macam pengorbanan itu ibadah nusuk. Maka inna sholati wa nusuki, dan termasuk wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milikmu ya Allah. Tuh istimewa banget. Jadi semuanya udah diwakafkan kepada Allah, semuanya udah diserahkan, udah berhenti, udah hanya untuk Allah. Diwakifkan jadi menjadi pewakif, muwakif itu. Jadi kalau dihitung pada saat itu Sayyidina Abu Bakar itu 100% hartanya untuk Allah. Wah, itu istimewa banget. Itu infaknya tuh begitu. Jadi dia hanya mendapatkan kembalian dari Allah. Contohnya, dia dapat rezeki 100.000, kasihkan semuanya untuk Allah. Setelah itu tentunya Rasul juga kan tahu, ayo Abu Bakar, untuk kamu dan keluargamu mana? Saya serahkan kepada Allah. Oh udah kalau gitu ambil. Nah jadi kasih lagi. Itu. Tapi kalian jangan ikut-ikutan pulang dari kantor, nih saya serahkan ke semua ke Akmalia, blok gitu loh. Istrinya langsung datang ke sini maki-maki pengurus. Ya nggak begitu, maksudnya Bapak tidak lagi menyuruh kalian begitu, tapi Bapak sedang memberikan gambaran. Nih Abu Bakar sebegitu aja, ya. Padahal dia seorang, makanya dikenal seorang dermawan, orang yang miliarder pada saat itu kalau di zaman sekarang. Yang kedua, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dia menyerahkan 75% untuk di jalan Allah. Nah. Kemudian Sayyidina Utsman itu dikenal 50% menyerahkan kepada Allah. Jadi 50-50. Sayyidina Ali 25% menyerahkan kepada Allah. Itu contoh ya. Kemudian sahabat-sahabat lain banyak kan, ada yang sama 25%, ada yang 50%. Itu contoh dari situ akhirnya berkembang semuanya para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi minimal ternyata bagi mereka 25% kalau mengikuti cara Sayyidina Ali. Anak-anakku semuanya, itu contoh orang yang wakif. Tapi di Akmalia ada orang yang semacam itu, ada orang seperti kayak Barroh, ada orang yang kayak Abu Bakar, itu semua menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya diberikan amanat penyerahan sebagai nazir oleh seorang salikah, seorang wanita yang diistimewakan oleh Allah. Aja dia melepaskan semua, bahkan semuanya nih untuk Akmalia, gitu loh. Untuk Akmalia, ya udah. Untuk Akmalia, ya kepentingan Akmalia. Padahal kalau dinilai sekarang itu bisa nilainya 3M loh.
3M apa? Ember. Serius 3M-an. Kalau dilihat itu 3M-an. Dulu kemudian almarhum almarhum Aris. Kemudian suaminya undang. Itu juga menyerahkan rumah dan semuanya serahkan. Tapi saya nggak tega sama suaminya. Sudah duda, kemudian nggak punya rumah. Aduh kasihan banget, laku nggak ya nanti dia lagi. Saya memikirkan, akhirnya sudah rumah saya serahkan kembali kepadamu. Kamu ini saja. Nah sudah kalau begitu, kamu mobilnya saja. Mobilnya saja kamu jual untuk Allah, untuk jalan Allah. Nah itu untuk sekarang yang buat parkiran kalian. Itu maksudnya sebahagian ya mobil, kan hanya mobilnya cuma laku 100 juta atau berapa waktu itu. Mobil ya Avanza kan, ya lumayan aja lah. Nah itu kan berapa M waktu itu beli kan, itu salah satu dan termasuk kalian semua ada di sana. Nah itu contoh, itu contoh yang tadi dikembalikan boleh. Bagian nadirnya itu adalah bagi yang punya kuasa itu boleh, ya saya kembalikan kepada Allah. Ada lagi yang menyerahkan, ini Pak saya rumahnya udah, rumah juga buat bapak, buat Akmaliyah juga gitu loh. Ya udah, benar. Tapi ntar kalau saya mati, ya orang bapak mati duluan, ntar kamu adalah hidup, ntar kamu lupa lagi menyerahkan. Nah itu. Karena apa? Ternyata ada. Ya itu kalau sudah ikrar, kita hati-hati bagi yang sudah ada niatan semacam itu, apalagi sudah didohirkan dengan bapak, ada seorang salikin yang saya didik dari kecil sebenarnya. Ya dari tanggung lah. Sampai dia adalah punya usaha bagus, dia punya blok, beli rumah segala macam, dan rumah dia sudah, Pak saya wakafkan itu untuk Akmaliyah, mau dijual atau apa sekarang. Waktu itu kalau andai saja dijual itu nilainya sekitar 60 sampai 80 jutaan lah, sampai 120 juta gitu loh. Saya tawarkan sana sini karena saya udah curiga ini mesti nggak jadi nih, bisa berantakan ini kalau ini, karena saya kasihan sama dia, ini nanti bisa hilap dan bisa ini. Akhirnya saya tawarkan ke teman-temannya, nggak ada yang mau juga ya, nggak ada yang mau juga. Ya udah akhirnya saya diemin. Dijual sama dia, dijual, akhirnya uangnya dipakai sama dia, dipakai macam-macam. Sekarang bukan miskin tapi fakir. Kenapa? Berantakan dan dia masih utang sama Allah. Itu yang bahaya. Kalau dia bilang sama bapak cuma sebagai nadir, itu kan saya hanya sebagai nadir pada menerima. Oke, menerima. Nanti kan diserahkan ke Akmaliyah, menerima. Kemudian dia adalah tidak berbicara langsung. Ini kan namanya mencuri harta Allah. Walaupun secara lahiriah itu, ya secara lahiriah itu begitu kelihatan, tapi kan udah ada ikrar. Itu yang paling bahayanya. Dan akhirnya apa? Allah menghancurkan bisnisnya, berantakan semua, dan sekarang adalah menyusahkan. Bahkan akhirnya sebagian besar orang tuanya bicara, sebagian besar hartanya orang tua dihabisin sama dia juga. Ini kan kasihan. Akhirnya orang tuanya kasihan, orang tuanya sabar banget. Saya itu adalah senang lihat orang tuanya sabar, mengabdi di Akmaliyah segala macam, sabar banget. Dan insya Allah orang tuanya adalah termasuk golongan orang-orang menjadi anak rohani Bapa dan yang menjadi ahli surganya. Amin. Itu sebagai contoh. Sampai saya juga menegur tolong kasih tau, kasihan itu. Minta maaf juga enggak. Minta diikhlaskan juga enggak. Minta Pak tolong enggak. Kalau seperti kayak tadi, saya sebut namanya, undang, saya serahkan, dan udah rumah itu kamu pakai lagi, udah. Yang penting adalah udah kamu sekarang mobil aja untuk Akmaliyah, udah selesai. Itu sudah halal dan clear. Itu clear, berarti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Sayyidina Abu Bakar menyerahkan semuanya, kemudian ditanya tentang bagaimana untuk keluarganya, akhirnya Rasul, tolong itu kamu untuk sana tuh, Abu Bakar. Itu semacam itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian mau jadi wakif, menerima nikmat-nikmat Allah sebagai wakif, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling bagus dan paling baik, tapi jangan memaksakan diri. Nah, oleh karena itu kalian bisa runut, yang penting jangan yang pertama. Yang pertama itu orang jahiliyah, yaitu orang yang nakis. Yang kedua ialah orang yang disebut kamil, orang yang merasa cukup semuanya. Inilah orang yang rujuk terhadap Allah. Yang ketiga ialah orang yang wakif, ialah orang-orang yang disebut para kekasih Allah, arifin billah dia. Ialah orang yang selalu ditimbang, andai saja ditimbang itulah dia sama saja
kondisinya, mendapatkan baik maupun buruk, itu diterimanya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja berlimpah, ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Anak-anakku semuanya. Jadi di sini adalah jelas akhirnya bahwasanya wa annan nasa fi dzalika ala salasati aqsam, bahwasanya di sini dijelaskan manusia itu dalam menerima nikmat Allah itu ada 3 bagian sudah dijelaskan, dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang paling tidak mendapatkan anugerah kamil dari Allah, dan semoga pula meningkat menjadi orang-orang yang wakif, amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.